Oseng kulit melinjo pancen enak rasane. Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini saya memberikan judul Oseng kulit melinjo, yang didasarkan pada Injil Matius pasal 7 ayat 3 dan 4. Mengapakah engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu," padahal ada balok di dalam matamu? Saudaraku, sebagian besar orang akan segera berpikir tentang asam urat manakala mendengar kata melinjo. Memang betul bahwa kabar mengenai emping melinjo menyebabkan asam urat bukanlah isapan jempol. Melinjo ini mengandung purin yang relatif tinggi, yaitu sekitar 50 hingga 150 mg per 100 gram sajian. Dengan demikian, efek makan emping melinjo, apalagi dalam porsi berlebih, terbukti dapat meningkatkan kandungan asam urat dalam darah. Namun, saat ini kita sedang akan berbicara tentang kulit melinjo, bukan melinjonya. Mungkin ada yang bertanya, memang apa bedanya? Oke. Menurut laman www.allodokter.com, kulit melinjo bukan saja memiliki rasa yang enak, tetapi juga mengandung segudang nutrisi seperti karbohidrat, protein, serat, kalsium, fosfor, zat besi, beta-karoten, dan vitamin C. Konsumsi kulit melinjo dapat membuat tubuh lebih berenergi, mencegah atau mengatasi sembelit, mencegah anemia, mencegah asam urat, meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat tulang, mengontrol gula darah, mencegah penyakit jantung, menjaga kesehatan mata, dan membuat kulit lebih sehat. Nah, dengan memperhatikan manfaat dari kulit melinjo ini, maka oseng kulit melinjo menjadi relevan, bukan? Oh ya, sebelum diolah menjadi oseng, jangan lupa untuk merebus terlebih dahulu kulit melinjo ini kurang lebih 10 menit untuk membuatnya lembut di lidah. Menurut saya, sekali lagi menurut saya nih, oseng kulit melinjo ini merupakan menu masakan yang murah meriah, enak, dan menyehatkan. Saudaraku, berbicara tentang kulit melinjo ini mengingatkan kita tentang kecenderungan orang untuk cepat menilai orang lain. Disadari atau tidak, kita seringkali bertindak seperti orang yang paling tahu atas masalah orang lain, atau cepat sekali memberikan penilaian negatif terhadap orang lain. Padahal apa yang kita lihat atau nilai tersebut belum tentu benar. Salah dalam memandang dan cepat menilai seseorang akan sangat mengganggu relasi. Oleh karena itu, kita mesti tahu dan mengenal orang lain dengan lebih baik sebelum memberikan penilaian. Kalaupun akhirnya kita bisa tahu tentang siapa dan bagaimana orang tersebut, maka tentunya itu hanya untuk konsumsi kita pribadi, bukan untuk disebarkan kepada orang-orang lain. Mengapa? Sebab pemahaman dan penilaian orang lain belum tentu sama dengan yang kita miliki, bukan? Setidaknya kita mesti menjaga diri dan waspada agar tidak jatuh pada fitnah, pencemaran nama baik, dan mematikan karakter orang lain. Tuhan Yesus memberikan nasihat yang begitu indah, yaitu, "Mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu,' padahal ada balok di matamu?"
Tuhan Yesus menasihati bahwa kita ini lebih mudah untuk melihat serpihan kayu di mata sesama kita daripada balok yang ada di dalam mata kita. Nasihat ini mengingatkan kita bahwa jika kita sendiri saja sulit untuk menilai diri sendiri dengan benar, maka kita harus lebih berhati-hati dalam menilai orang lain, bukan? Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menilai secara sempurna. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Kita mesti yakin bahwa pada waktunya Tuhan akan menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Ia akan menyingkapkan kedalaman hati seseorang. Saudaraku, agar bisa lebih berhati-hati dan tidak cepat menilai orang lain, maka kita harus mulai belajar untuk dapat melihat dan merasakan dari perspektif orang tersebut. Saya percaya bahwa dengan cara berpikir yang berbeda ini akan menolong kita untuk mengenal orang lain dengan lebih baik. Sedikit pengertian dan kesabaran bisa membawa kita menjadi murid Tuhan dan sekaligus makhluk sosial yang lebih baik. Kiranya sajian Oseng Melinjo kali ini mengingatkan kita untuk tidak cepat-cepat melihat serpihan kayu di mata saudara kita. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa mudah bagi kami untuk memberikan penilaian kepada orang lain tanpa mengenalnya dengan baik. Tuntunlah kami, agar kami memiliki hati yang bijak, sehingga dapat melihat, merasakan, dan menimbang dengan baik, sehingga tidak mudah jatuh dalam sikap menghakimi orang lain. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.